Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai plasenta previa atau plasenta yang letaknya ada di bawah rahim. Nah, plasenta sendiri biasa kita dengar dengan sebutan tali ari-ari. Plasenta itu apa sih? Nah, plasenta itu adalah sebuah organ yang berfungsi untuk mengalirkan aliran darah, oksigen maupun nutrisi dari seorang ibu ke dalam janin yang ada di dalam kandungannya. Jadi apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, obat-obatan maupun apapun itu akan disalurkan oleh plasenta ke dalam janin yang ada di dalam kandungan kita. Nah, lalu apa sih plasenta previa itu? Nah, plasenta previa itu adalah plasenta yang terletak di bawah. Biasanya itu terdeteksi pada usia kehamilan di trimester kedua atau trimester ketiga. Jadi biasanya saat sel telur dibuahi oleh sperma sehingga terbentuk embrio. Nah, embrio ini nanti akan menempel di rahim. Namun itu tidak bisa kontrol letaknya berada di mana. Bisa di posterior, di dinding rahim. Nah, ada juga yang di bawah, rahim. Itu juga tidak bisa dinyatakan plasenta previa karena biasanya si plasenta ini akan ikut tertarik dengan bayi yang ada di dalam kandungan kita seiring bertambahnya usia kehamilan. Nah, ada beberapa kasus yang plasentanya itu tidak menutupi jalan lahir, jadi masih bisa kemungkinan bayi dilahirkan secara normal. Namun pada beberapa kasus yang plasentanya menutupi jalan lahir biasanya harus dioperasi sesar seperti itu. Nah, apa sih gejala yang dirasakan ibu yang mengalami plasenta previa? Biasanya seorang ibu yang mengalami plasenta previa itu pendarahan. Biasanya ada pendarahan di usia trimester kedua maupun ketiga, terjadi pendarahan, darahnya itu segar, tidak berbau, dan si ibu ini tidak merasakan nyeri sedikit pun. Jadi darah itu keluar begitu saja. Atau terjadinya kontraksi dini pada seorang ibu yang mengalami plasenta previa. Atau bisa juga bayinya sungsang atau usia kehamilan 5 bulan terlihat seperti usia kehamilan 9 bulan. Jadi perut ibu itu terlihat lebih besar dari usia kehamilan yang sebenarnya, seperti itu. Kemudian apa saja sih penyebab dan faktor risiko terjadinya plasenta previa? Plasenta previa ini biasanya terjadi bukan di kehamilan pertama, biasanya di kehamilan ibu yang kedua, ketiga maupun seterusnya. Yang kedua biasanya terjadi pada seorang ibu yang usianya lebih dari 34 tahun atau sebelumnya pernah melakukan operasi pada rahim seperti sesar, operasi minum, atau sebelumnya juga pernah mengalami plasenta previa. Itu rentan terjadinya plasenta previa. Atau pada seorang ibu yang merokok atau terpapar asap rokok, jadi harus berhati-hati. Nah, apa saja sih penanganan yang bisa kita lakukan pada saat terjadinya pendarahan? Biasanya kita harus segera ke dokter. Nah, dokter biasanya menyarankan kita untuk bed rest dan tidak dulu melakukan olahraga yang ekstrim maupun melakukan hubungan seksual secara intens, itu biasanya dikurangi dulu. Nah, kemudian apabila pendarahan itu terjadi terus-menerus di beberapa episode kehamilan, biasanya dokter akan memberikan kortikosteroid agar paru-paru bayi dapat berkembang. Namun, apabila pendarahan itu terjadi pada usia kehamilan lebih dari 36 minggu dan plasentanya masih tetap berada di bawah dan menutupi jalan lahir, itu biasanya harus dilakukan secara sesar mendadak. Apabila usia kandungannya di bawah 36 minggu, biasanya akan diadakan operasi sesar darurat atau segera. Jadi biasanya bayi lahir secara prematur. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan agar tidak terjadinya plasenta previa itu
bisa mengurangi atau menghindari faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena plasenta previa. Atau kita jangan merokok, jangan meminum obat-obatan narkotik yang terlarang, atau kita dekat-dekat dengan orang yang merokok, itu jangan dulu pada saat kita lagi mengandung, seperti itu. Nah, apabila kita mengalami masalah dengan kandungan kita, ada baiknya kita segera periksakan itu ke dokter, dan dokter akan memberikan solusi dan juga penanganan dari kasus yang kita dapat apabila itu terjadi pada kita. Nah, adapun suatu saat nanti atau siapapun yang terkena plasenta previa, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah, dan Allah ingin kita lebih bersabar lagi dalam menerima ketetapannya. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.